Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah manajemen zakat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan. Kemarin saya sudah memberikan wawasan tentang apa itu pengertian manajemen. Hari ini kita akan berbicara tentang pengertian manajemen asas dan tujuan pengelolaan zakat. Sebagai pengantar, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan bahwa potensi zakat yang kita miliki di Indonesia ini sangat besar sekali. Dengan mayoritas umat Islam sejumlah 88%, maka tidak bisa dipungkiri bahwa potensi yang kita miliki ini sangat besar sekali. Terakhir pada tahun 2020, Pusat Kajian Strategis Basnas itu merilis bahwa potensi yang kita miliki itu sekitar 280 triliun. Akan tetapi sampai saat ini belum ada yang tergali, itu belum ada sekitar 10%. Jadi masih sekitar 5%, jadi masih sangat jauh sekali. Oleh karena itu diperlukan istilahnya satu pengelolaan yang sangat bagus bagaimana agar optimalisasi pengelolaan zakat ini bisa diperoleh dengan baik. Secara bahasa, zakat merupakan bentuk masdar dari kata zakat, berarti anumu, berkembang. Kemudian al-barakatu atau berkah, kemudian at-tuhru, suci, dan as-sulhu, beres. Dikatakan sebagai anumu, berkembang, karena zakat yang telah ditunaikan oleh umat Islam itu tidak semakin menyurutkan harta yang dimiliki, tetapi akan semakin mengembangkan harta yang dimiliki. Kemudian dikatakan berkah karena zakat yang telah dilakukan atau ditunaikan oleh umat Islam itu akan menambahkan keberkahan bagi harta orang yang berzakat atau muzaki. Dalam kajian kitab klasik, berkah itu dimaknai sebagai ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Jadi harta yang telah kita zakati itu akan semakin menjadi baik dan menuntun orang yang berzakat itu untuk semakin mendekat kepada Allah, tidak semakin menjauh kepada Allah. Yang selanjutnya adalah at-tuhru, menyucikan. Dikatakan menyucikan karena zakat itu adalah penyuci bagi harta orang kaya dan orang yang telah mampu menunaikan zakat. Karena dalam harta kita itu ada hak orang lain, kemudian dimungkinkan juga harta yang kita miliki itu tercampur dengan istilahnya sesuatu yang kurang pas dalam kita mencari harta, maka zakat ini akan mensucikan harta yang kita miliki. Kemudian as-solahu ini kebaikan, ada yang memaknai beres juga ada. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa orang yang menunaikan zakat ini adalah bernilai baik, bisa dikatakan sebagai beres. Artinya beres itu bahwa ketika zakat ditunaikan maka kewajibannya itu beres, selesai. Orang itu maka tidak punya tanggungan lagi. Kemudian secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Jadi sejumlah harta tertentu, syaratnya tertentu, semua tertentu. Tidak semua harta yang kita miliki itu wajib terkena zakat. Walaupun kita memiliki misalnya pertanian atau padi, tetapi belum tentu kena zakat kalau itu juga belum sampai nisab. Dalil yang digunakan dalam pengenaan atau kewajiban untuk menunaikan zakat itu adalah Quran surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Di situ bahwa kata zakat tidak disebut dengan kata zakat, tetapi disebut dengan kata sodakoh. Maka sodakoh menurut kajian fikih itu memang ada dua maknanya. Ada sodakoh tatawu, ada sodakoh wajibah. Sodakoh tatawu ini adalah sedekah sunnah sebagaimana kita lakukan ketika kita memberikan sesuatu. Tetapi ketika itu sodakoh wajibah itu bisa dimaknai, maka ayat ini adalah maknanya sodakoh wajibah atau sedekah wajib, yaitu zakat itu sendiri. Maka sedekah wajib ini atau zakat ini tidak menggunakan kata zakat pada ayat ini, tapi menggunakan kata sodakoh.
Itu yang perlu dipahami. Kemudian selanjutnya nisab. Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap 1 tahun. Orang yang wajib zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima disebut dengan zakat. Mustahik, mohon maaf, disebut dengan mustahik. Jadi ini adalah syarat harta yang wajib zakat itu diantaranya adalah sudah nisab dan haul. Nisab itu adalah batas ukuran ataupun takaran yang wajib dizakati, kemudian haul itu adalah masa. Tentu haul ini tidak selamanya menggunakan hitungan tahun. Seperti zakat pertanian itu tidak menggunakan tahun tapi menggunakan panen. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat ini adalah mustahik. Tadi sudah dikatakan harta tertentu, syaratnya tertentu, penerimanya pun juga tertentu. Sebagaimana tertuang dalam surat At-Taubah 60 bahwa di situ dikatakan semua tentang mustahik zakat itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu ada fakir, miskin, kemudian amil, mu'allaf, kemudian riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Jadi ada 8 yang berhak menerima zakat. Kemudian pengertian manajemen zakat. Jadi ini tadi fikih secara zakat secara ditinjau dari fikih. Kemudian kenapa kita selanjutnya adalah zakat dari segi manajemen. Sejarahnya kalau kita menilai bahwa zakat dari dulu ini adalah banyak dikaji melalui kajian hukum. Tetapi bagaimana zakat kemudian dimanfaatkan sebagai sebuah instrumen ekonomi Islam ini belum begitu kelihatan. Maka kemudian sejarah panjang pengelolaan zakat di Indonesia ini mewarnai bagaimana perkembangan zakat hingga saat ini. Era sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, kemudian era reformasi sampai pasca reformasi. Yang perlu dicatat bahwa titik balik bahwa kemudian zakat ini menjadi sebuah pranata ataupun rukun Islam yang kemudian menjadi diformalisasikan itu adalah dengan terbitnya Undang-Undang 3899 pada tahun sekitar tahun 99. Itu adalah menjadi pondasi titik balik bahwa zakat ini bukan lagi urusan pribadi-pribadi tetapi sudah menjadi urusan publik. Artinya negara memfasilitasi umat Islam bagaimana supaya menunaikan zakat sesuai dengan keyakinannya. Maka kalau kita melihat manajemen di literatur secara umum itu adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi dan kontrol dalam rangka optimalisasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kalau kita lihat Undang-Undang 23 2011 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang 3899, maka di situ kegiatan zakat itu ada 3. Yang pertama adalah pengumpulan, yang kedua adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Maka di sini nanti pasti ada perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian dan perencanaan pendayagunaan. Kemudian juga ada pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pelaksanaan pendayagunaan zakat. Kemudian juga ada evaluasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ini lazim dan sudah menjadi sebuah kewajiban dari lembaga-lembaga zakat untuk melakukan ini semua. Artinya sejak Undang-Undang 38 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang 23 2011, maka ada sebuah kemajuan yang sangat luar biasa di mana zakat ini tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang dikelola secara serampangan tetapi dikelola secara profesional, yaitu dengan terwujudnya organisasi pengelola zakat atau OPZ. Kemudian asas pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang 23 2011 yaitu yang pertama adalah syariat Islam. Bahwa landasan ataupun asas dasar dari pengelolaan zakat di Indonesia ini menurut Undang-Undang 23 2011 adalah syariat Islam. Jadi ini yang nomor 1, bahwa ini bukanlah sebuah adat ataupun tradisi atau apa, tapi ini adalah syariat Islam yang mana sumbernya adalah Quran maupun hadis. Yang kedua adalah amanah, bahwa zakat ini harus dikelola secara amanah oleh lembaga-lembaga zakat dan lain sebagainya. Kemudian kemanfaatan, zakat ini adalah sesuatu yang mengandung manfaat
bagaimana tujuan undang-undang pengelolaan zakat, yaitu mensejahterakan umat Islam. Keadilan, bahwa semua bangsa Indonesia yang mereka hidup di negara Indonesia ini berhak untuk menikmati zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Yang selanjutnya adalah kepastian hukum, bahwa ini yang membedakan zakat sebelum undang-undang, bahwa semua pengelolaan zakat di Indonesia ini didasarkan pada azas kepastian hukum. Maka tidak boleh lagi orang sembarangan, misalnya mereka mendeklarasikan sebagai amil tanpa kemudian memperoleh pengangkatan atau SK pengangkatan dari pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh negara. Kemudian terintegrasi bahwa walaupun di Indonesia ada lembaga yang macam-macam, ada yang dikelola, ada yang didirikan oleh masyarakat, kemudian oleh pemerintah, tetapi semua tertuju pada satu titik, yaitu integrasi. Artinya integrasi, bahwa tujuan pengelolaan zakat untuk mensejahterakan masyarakat ini akan tercapai manakala integrasi ini bisa dilakukan dengan baik. Kemudian tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang 23 2011 adalah, sebagaimana saya sebutkan, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Bahwa sesudah kita pahami bahwa termasuk orang yang berhak menerima zakat atau mustahik itu adalah para fakir miskin, maka zakat ini adalah kita sebut sebagai instrumen, satu jembatan yang menghubungkan antara orang yang kaya dengan yang miskin, dan ini dengan tanpa embel-embel apapun kecuali mengharap ridho dari Allah dan menunaikan kewajiban syariat Islam. Maka di sini sebenarnya kalau dimaknai dan dihayati, zakat ini adalah suatu yang sangat luar biasa karena di situ ada sebuah konsep tentang Islam, bagaimana menjaga keseimbangan dalam kehidupan ini. Maka di situ ketika ada orang kaya, maka harta yang mereka miliki itu ada bagian kepada fakir miskin. Maka jembatan, saya mengatakan zakat ini sebagai jembatan yang menghubungkan orang kaya ini untuk menyalurkan zakatnya kepada orang miskin. Maka dari sini sebenarnya tidak perlu ada orang yang lapar, tidak perlu ada yang miskin dan lain sebagainya, manakala orang-orang yang kaya ini sadar bahwa harta yang mereka miliki itu adalah ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum wa fi amwalihim haqqum maklum. Itu bahwa dalam harta orang-orang kaya itu terdapat hak para peminta-minta dan orang yang menjaga diri dari meminta. Maka ini yang menjadi tujuan mulia dari pengelolaan zakat di Indonesia ini. Dan ini sudah dibuktikan oleh lembaga-lembaga zakat, bagaimana peran mereka sangat kentara, sangat kelihatan, bagaimana mereka mencoba untuk membantu negara ataupun ikut bersama-sama dengan negara dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Kita tahu bahwa sebelum pandemi COVID-19, angka kemiskinan kita ada di angka sekitar 10%. Kalau jumlah penduduk kita sekitar 280 juta jiwa, maka ada 28 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Maka ini harus terus diupayakan agar mereka bisa keluar dari garis kemiskinan itu melalui pengelolaan dana zakat. Ini yang paling penting. Ini perbedaan Undang-Undang 38 dengan Undang-Undang 23. Di situ meningkatkan pelayanan ada 3, kalau Undang-Undang 38, kalau Undang-Undang 23 ada 2. Meningkatkan yang Undang-Undang sekarang adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Bagaimana pengelolaan zakat ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Itu adalah tujuan dari undang-undang pengelolaan zakat. Yang kedua adalah meningkatkan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ini yang harus kita pahami, bahwa goal dari pengelolaan zakat ini adalah mengentaskan kemiskinan. Ini yang harus kita pahami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai untuk mata kuliah kita untuk pengertian manajemen ini. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.